Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kebaktian malam di tengah-tengah gereja kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Allah atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, baik yang ada di rumah dimanapun berada. Sukacita kami bersama jemaat Tuhan. Pada malam yang berbahagia kami boleh bersekutu di rumah masing-masing untuk mendengar sabda-Mu yang kudus. Itu kami lakukan Bapa, memperteguh iman percaya kami kepadamu. Datanglah Roh Kudus, mampukan kami mengerti, sehingga kami mendapat berkat atas firman-Mu, dan kami boleh lakukan seturut kehendak-Mu. Kami telah bersedia di rumah kami, hati pikiran kami. Sebab itu Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Yesus, firman Tuhan di kebaktian malam adalah dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. Saya mau bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mendengar firman Allah serta memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita mau mendalami surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Kita mau gali dulu latar belakangnya, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat di kala itu. Menurut catatan sejarah, bahwa kota Korintus adalah suatu kota yang penuh dengan berbagai persoalan, baik budaya, agama, hukum, sosial, dan ekonomi. Dan ini tidak terbendung, saudara-saudara. Karena Korintus adalah kota pelabuhan di sekitar Asia Kecil yang ramai dengan perdagangan dan perkunjungan. Sehingga arus yang datang ke kota pelabuhan ini, baik perkunjungan orang per orang, memungkinkan percampuran budaya dan termasuk agama. Dan ini tidak terbendung. Menurut catatan ada kira-kira 26 kuil di Korintus. Dan ini mempengaruhi nuansa keagamaan. Bahkan ada terjadi hierosgamos yang dikatakan dengan terjemahan persundalan kudus.
atau pemuasan hawa nafsu dengan nilai puncak keagamaan beribadah. Di samping persoalan budaya agama, saudara-saudara, orang pendatang ke Korintus di kala itu juga membawa adat kebiasaan yang mereka bawa dari tempat asalnya semula, sehingga ini mempengaruhi kehidupan berjemaat di kala itu dan tidak terelakkan, mempengaruhi pertumbuhan baik perekonomian, budaya, dan agama. Dan di tengah-tengah gereja di kala itu sudah lazim ada yang kedudukan ekonominya baik, ada yang miskin, ada yang kaya dan terpandang. Namun Paulus mempunyai catatan terhadap keadaan ini. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 26, walaupun ada yang kaya namun tidak peduli, bahkan mengesampingkan orang miskin. Dikatakan dalam nas itu, kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Akhirnya pergesekan terjadi di tengah-tengah jemaat antara yang mempunyai keuangan yang mapan dengan yang tidak, sehingga perselisihan, pengkotak-kotakan, perpecahan mulai terjadi di antara jemaat, dan bahkan ada pengkultusan pada para pemimpin yang terdahulu, dan mereka mengidolakan masing-masing pemimpin mereka. Ada yang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kepas, aku dari golongan Apolos, dan aku dari golongan Korintus, macam, yang akhirnya menimbulkan kesombongan di antara golongan-golongan. Dan ini sering terjadi, saudara-saudara, dan ini harus kita hindari. Bagaimana gereja belakangan ini selalu dan acap kali menceritakan bagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu dibandingkan dengan yang sekarang memimpin misalnya. Mereka akan ada yang memuji, ada pula yang melecehkan, ada yang mencemoohkan, dan bahkan sampai memburukkan apa yang terjadi di kala pemimpin terdahulu. Paulus sangat tegas dan menyetop pemikiran ini, sehingga dia berkata dalam 1 Korintus 3:7-9, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Itu latar belakang surat Korintus. Yang kedua, dalam nats ini Paulus mengungkapkan dasar bangunan. Kita tahu jika seseorang membangun rumah tentulah harus diletakkan pondasi atau dasar dari bangunan tersebut, yang terdiri dari batu padas, campuran semen, cor, dan ini sangat menentukan kuat tidaknya bangunan itu yang akan berdiri di atasnya. Campuran semen harus seimbang, jangan kebanyakan pasir, sehingga kalau kebanyakan pasir tentunya akan mudah rapuh. Kadar kekerasan coran itu semakin mudah runtuh. Sangat berbeda apa yang dikatakan Paulus. Dia 12 disebutkan dia membangun atas dasar apa yang diperkerjakan orang, apakah di atas emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering. Memang itu adalah kemustahilan kalau kita pilah, karena tidak mungkin membangun dasar bangunan dari emas, perak, batu, kayu, permata. Mustahil itu. Namun demikian, saudara-saudara, karena Paulus adalah seorang ahli tukang bangunan yang cakap pandai, dan dia sangat memahami membangun satu bangunan yang permanen haruslah dengan dasar pondasi yang kuat. Bangunan yang megah tiada artinya jika dasarnya keropos. Itu sebabnya dia berpesan di ayat 10c mengatakan,
Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Itu sebabnya Paulus menyampaikan dan menasihati jemaat Korintus dengan suratnya, seraya mengingatkan mereka akan pendirian gereja. Tengah-tengah jemaat Korintus hanya didasarkan pada Yesus. Itulah pondasi yang mendasar. Harapannya saudara-saudara bahwa pelayanan tengah-tengah jemaat juga harus dilandasi dasar Kristus sebagai pusat pelayanan apapun yang dilakukan oleh majelis dan jemaat. Tidak ada yang lain. Dasar pelayanan hanyalah dalam Yesus, sehingga Kristus sentris. Dalam hal pelayanan, jemaat Korintus patut dibanggakan sebenarnya, karena mereka melimpah dalam keuangan, tapi mereka meletakkannya atas kesombongan. Meletakkan dasar itu di atas iri hati dan kepentingan serta golongan tertentu. Sehingga jika demikian akan mengabaikan pondasi pelayanan, lalai akan melayani, akibatnya jemaat akan menghadapi masalah. Sebagai orang beriman saudara-saudara, dasar dari seluruh pelayanan kita adalah Yesus Kristus. Landasan ini harus mencakup semua aspek kehidupan kita, sehingga kita mengalami pertumbuhan termasuk karakter menjadi dewasa, dan kita menjadi berkat terhadap orang lain, dan akhirnya akan membuahkan sukacita dan pengharapan baru bagi banyak orang. Inilah menjadi kemuliaan bagi Allah, sehingga terhindar dari ego dan ambisius pribadi. Saudara-saudara, saat ini banyak orang tenggelam dan tak berdaya akibat gelombang kehidupan karena mereka membangun pondasi hidupnya dengan perkara-perkara di dunia ini yang sifatnya alami jasmania, sedangkan hatinya jauh dari Tuhan. Apa yang selama ini mereka banggakan, andalkan, dan harapkan tak mampu menolongnya. Itulah perihal dasar bangunan. Yang ketiga, dalam khotbah ini ditekankan saudara-saudara apa yang dikatakan Paulus, tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah yang kudus. Itu harus kita sadari bahwa pekerjaan yang kuat, terukur, tahan uji harus diuji bagaimana seseorang membangunnya. Apakah membangun dengan kualitas emas, perak, permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Dan semua akan ditentukan upahnya. Untuk itu, selagi masih ada kesempatan saudara-saudara, kita akan melayani dalam kehidupan ini dengan menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, roh Allah yang tinggal dalamnya. Siapa yang membinasakan bait Allah ini, kehidupan tubuh ini, itu berarti juga membinasakan bait Allah. Bait Allah adalah kita, tempat kediaman rohnya. Jika kita menghancurkan bait Allah melalui cara-cara hidup kita yang tidak benar, maka Allah akan menghukum kita, saudara. Hati-hati. Kita diciptakan untuk menjadi sasaran penebusan dari Allah. Maka jangan sekali-kali menyerahkan tubuh ini kepada kecemaran. Itu merupakan perbuatan dosa yang mencemari kehidupan kita. Ingat, gereja adalah tubuh Kristus. Maka siapa yang menghancurkan gereja sebagai tubuh Kristus atau bait Allah, itu juga berarti menghancurkan kehidupan komunitas manusia yang ada di dalamnya sebagai gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kembali kepada maksud Paulus. Dia adalah orang yang cakap. Dia adalah orang berhikmat, sehingga setiap orang juga harus cakap, membangun dengan pondasi yang tahan dan terus-menerus dibangun. Dibangun dengan kualitas bahan yang tahan lama. Kita bisa perbandingkan apakah emas, perak, batu mulia, tapi jangan membangun yang tak tahan lama. Apakah itu kayu, rumput kering, jerami yang murah runtuh, sehingga tidak tahan uji. Ujian akan nampak saudara-saudara, bahwa siapa yang bertahan atau tidak, terutama imannya. Sehingga apa yang kita harapkan hasil dari tahan uji itu
adalah mendapat upah sesuai dengan kasih karunia Allah. Apakah di surga atau di kematian kekal atau neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, topik khotbah kita yang berkaitan dengan nama minggu kita adalah reformasi spiritualitas. Artinya memperbaharui komitmen hidup kita, bahwa hidup kita yang kita pelihara dalam kerangka membangun, memperbaharui spiritualitas yang hakiki, sebab tubuh kita adalah bait Allah, tempat roh Allah bersemayam. Tuhan ternyata hadir di dalam kehidupan ini. Itu harus kita sadari. Nah, jika saudara belum menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, di mana rohnya bersemayam dalam kehidupan kita, kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita menyadari Dia ada dalam hidup ini. Dia adalah Immanuel. Roh Kudus akan memperbaharui kita. Itulah reformasi iman. Dan kita sendiri pun harus mampu menyambut pembaharuan itu. Saudara-saudara, kita kembangkan hampir persis sama dengan apa yang katakan konsep pendalaman kecerdasan spiritualitas, SQ, spiritual question, sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ, kecerdasan intelektual, dan EQ, kecerdasan emosional. Ini harus efektif sehingga kita mencapai titik maksimal dan berdampak pada kesuksesan keberhasilan seseorang. Akhirnya sampai kepada transcendental quotient yang merupakan pengembangan kecerdasan spiritual, di mana TQ merupakan kecerdasan seseorang dalam memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif iman, yang akhirnya menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Allah dan kudus, tempat Roh Kudus. Dan ini berkaitan dengan yang kita akan dapatkan jalani tanggal 31 Oktober adalah hari reformasi yang dicetuskan Martin Luther. Pembaharuan total bahwa segala sesuatunya hanyalah karena iman, sola fide, hanyalah karena anugerah kita selamatkan, sola gratia, hanya karena Kristus itu yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kita harus sadari ulang. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah, roh Allah yang tinggal di dalam kamu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami saat ini. Kami sadari sebagai tubuh Kristus, kadangkala kami selalu membanggakan diri, itu berarti membangun kehidupan kami dengan dasar yang tidak kuat, sehingga tidak tahan uji. Jikapun digambarkan membangun dengan dasar emas, perak, dan batu permata, itu adalah bagian dari kehidupan duniawi jasmania. Namun ternyata Tuhan, Engkau menginginkan melalui firman-Mu kami membangunnya atas dasar landasan Yesus Kristus. Itulah yang utama di dalam memperbaharui kehidupan kerohanian kami, dan menyadari Engkau hadir, Engkau ada dan selalu menyertai kami. Mampukan kami dalam kecerdasan spiritual sehingga kami mampu melihat perubahan-perubahan yang terjadi sekitar kami, dan kami tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran yang membawa kami semakin jauh daripada Tuhan, dan landasan kami mudah rapuh. Tetapi jika kami tetap berpandang pada Yesus sebagai landasan yang kokoh, memungkinkan kami kuat dan tahan uji. Terima kasih atas firman-Mu. Bangunkan kami, sadarkan kami bahwa kami adalah rumah
Bait Allah, tempat rohmu yang kudus ada, diam bersemayam dalam hidup kehidupan kami, di tengah-tengah bergereja di HKBP Bakom ini. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.